Oke, lanjut. Setelah kita buat menu belajar, sekarang kita buat menu bermain. Untuk gameplaynya ini kita untuk menu levelnya kita ini duplikat aja dengan cara Ctrl D karena dalamnya nanti sama. Ya semua. Kita masukin di menu level. Terus untuk buttonnya kita ganti gambarnya kita ganti dengan menu level ya. Terus button-buttonnya kita ganti juga. Oke, ini kita jadiin multiple. Oke, kalau udah kita tinggal masukkan ke buttonnya, gambarnya satu. Ini kalau udah kita atur di setiap button levelnya, kita kasih komponen event trigger ya sama kayak yang tadi. Untuk ininya kita ganti control manajernya, ini kita nanti akan menuju ke skin game 1. Oke, maka dari itu kita nanti akan buat
scan game 1 sampai game 6 yang isinya tentang permainan gameplaynya. Oke, seperti itu. Langsung saja kita buat scan gamenya. Oke, jadi langsung saja kita buat scan gameplaynya. Jadi ini teman-teman yang 1. Oke, scan 2. Sampai game 6. Oke, udah. Kalau udah di sini kita masukin komponen-komponennya. Kemudian kita masukin kanvas. Masukkan background, si image, oke seperti ini ya. Terus kita masukin tombol-tombol dan sebagainya. Button. Sini kita masukkan navigasinya. Di sini ya navigasinya. Terus kita masukin di sini kita sudah menyediakan palette untuk membuat groundnya. Jadi nanti caranya kita pilih misalnya
buat penggerak. Tahu di sininya namanya ground, satunya hotel, ini hotel. Oke, jadi seperti ini sudah saya buat. Untuk alasnya groundnya kita pakai palet kayak gini. Kalau mau nambah kita tinggal nambah aja. Nah, seperti itu ya. Kita bisa menyesuaikan mau dihapus atau mau hapus saja. Sesuaikan kalau mau nambah ground, kasih ground terus untuk waternya juga. Untuk verandaranya ini bisa dikasih seperti biasa ya, kita kasih image, terus kita kasih gambar-gambarnya. Kalau udah nanti untuk kita buat soalnya. Untuk persoalannya nanti ada di setiap ground, kita terserah mau ditaruh yang mana. Terus nanti dalam persoalannya ada kunci, dalamnya nanti terdapat soal-soal. Ini untuk si playernya. Untuk scriptnya, untuk mengatur player ada di script player control. Buka. Oke, jadi
ini untuk mengatur si playernya. Di sini ada variabel kecepatan, deteksi lompat, target layout, deteksi tanah, saver, game over, is on track. Ini untuk di atas groundnya itu mendeteksi, terus ada game over panel, dan ini big body ini untuk melakukan dia jalan tuh jalan kiri, nanti ada motornya seperti ini, goyangannya seperti ini, jalan kanan, dan untuk melompat goyangannya seperti ini, dan berhenti seperti ini. Oke. Untuk panggilan nanti ini adalah codingan ketika playernya nanti dipanggil, dia akan mengatasi lompat dan kiri ketika dia di input dari keyboard laptop, dari left, right, sama jadi lompatnya itu pakai keyboard laptop bisa. Terus untuk on triggernya nanti dia akan kena trap, jika kena tap atau musuh nanti dia akan nyawanya berkurang 4,2. terus dia juga deteksi jika terkena water itu dia akan jatuh. Oke, gitu. Terus untuk game overnya nanti dia ketika jatuh dan kena trap musuh, dia akan muncul game over seperti itu. Terus nanti ada deteksi ini benar salah, ini untuk audionya ya, jika nanti dia jawab benar, jika nanti dia jawab salah itu audionya yang akan muncul ini gitu. Coba juga. Terus untuk nanti kan tiap dia mengenai pos soal, nanti dia akan muncul soal. Ini kita dari navigasi dulu, dari navigasi kiri, kanan, dan up. Oke, tadi kan udah ada codingannya itu. Nah terus nanti kita masukkan event trigger. Nah masukin kanvas, terus ini tombol kiri, soalnya dia buttonnya untuk maju jalan ke kiri, terus ini juga kiri. Oke. Terus yang kanan juga seperti itu, tinggal mengubah ininya tombol warna merah jadi kanan, dan untuk lompatnya juga sama. Ini untuk beach levelnya cuma gambar doang sih kalau dia masih di level 1. Terus untuk skornya itu kita pakai codingan yang skor. Oke, jadi codingan skornya seperti ini. Jadi dia akan mendapat skor jika dia mendapatkan uji. Oke, ini ada codingan ini sama koin. Dia akan menambah koinnya jika mendapatkan koin 1. Jadi nanti dia akan terhubung sama koin. Oke. Nah jika nanti udah selesai, koinnya skornya akan muncul di yang paling terakhir di finish. Dia akan muncul text high sesuai nama pemain yang tadi, terus dengan nilainya ada berapa itu nanti akan dimunculin di finish gitu. Terus untuk waktunya juga kita pakai script yang ini.
jadi ini adalah codingan dari waktu, ini 6 menit detik. Oke, dia akan berjalan ketika waktunya dimulai dari menit. Di sini saya pakai 6 menit sampai detik aja. Oke, detiknya itu sama 60, terus menitnya, jika menit itu kurang dari 10 maka nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk mengambil ketika layarnya dimulai, itu waktunya akan mulai berjalan mundur. Untuk nyawanya ini kita pakai bar, jadi dia tidak terkena musuh, itu akan berkurang. Ini seperti ini. Jadi ini adalah codingannya dari nyawa, over nyawa, total nyawa, game over, sama nyawa. Total nyawanya adalah 1. Oke, total nyawa. Oke, seperti itu ya. Dia dari nyawanya nanti dia akan otomatis berkurang jika terkena trap, dan itu trap aja. Di sini terus scriptnya akan otomatis muncul nanti. Terus button pause ini di dalamnya nanti terdapat panelnya dari button pause. Oke, ada lanjut, ulangi, dan kembali. Terdapat tombol lanjut. Nanti kalau udah klik lanjut, dia akan otomatis lanjutin permainannya sih. Ini pakai event tracker untuk ulangi juga sama. Jadi di sini kita pakai codingan di event system. Jadi seperti ini. Di control manager ini nanti akan menyalakan nama pemain, terus ada pindah skin, out skin,
target skin ini kita mau pindah ke skin berapa. Terus untuk reset core, untuk next level, keluar skin ini. Terus ini button musik dan musik video save next level, itu dia akan menyimpan pemainnya tetap. Oke, kembali keluar. Kemudian itu kalau kembali nih, dia nanti langsung kembali ke menu level skinnya, jadi tinggal nambahin di driver. Kalau ulangi, dia akan ambil si control manager yang reset, jadi dia akan permainannya diulang kembali. Oke, seperti itu. Dan pause ini nanti akan kepanggil jika button pause ini diklik. Nih, button pause, terus ini button pause. Nah, kita pakai script yang ini ketika kita mengklik tombol pause. Oke, di sini tombol pause-nya akan kepanggil jika ditekan. Oke, resume game dengan seperti ini untuk pause. Oke, lanjut. Terus kalau udah pause, nanti ada soal. Di sini ada blank judul soal, terus ada blank soal ABC-nya. Ini soal 1 sampai 5, jadi lihat nanti ada 5 soal. Oke, judulnya seperti ini. Jadi nanti tinggal ubah ini. Nah, tiap soal ini memiliki script, dan jika jawaban itu benar, kita tinggal ABC-nya tinggal kita centang di on click-nya. Kalau dia benar kita centang, kalau salah nggak usah diklik. Oke, seperti itu ya buat ABC-nya. Terus di soal ini pakai script soal. Oke, ini adalah script dari bank soal. Ketika kita membuka, di sini ada audio source, masalah itu tentang musik yang dipakai, terus masalah sosial, ngecek
soal, kunci, dan skor. Kemudian di sini kita memakai random soal, jadi tiap soal yang keluar itu nggak melulu 1, 2, 3, tapi nanti akan dirandom. Terus di sini jawabannya, kalau jawabannya benar dia akan menambah 20 nya pokoknya. Oke, di random soal nanti ketika soalnya itu udah keluar di kunci nomor 1 misalnya, nah dia akan kedetek sudah, jadi dia tidak akan muncul di soal kunci berikutnya. Tuh, udah selesai. Begitu juga ya caranya sama dengan yang soal sampai nomor 5. Oke, udah terus ini masih kuncinya, kita pakai animasi kunci ini. Oke, jadi gini sebelumnya kunci hilang, nanti kunci hilangnya itu akan kepanggil ketika dia soalnya sudah keluar. Nanti game opernya juga kayak prefabs, nah nanti game opernya akan keluar jika layernya ini menyentuh air ataupun ini sudah habis seperti itu. Terus ground, ternyata tadi kita pakai tel palette ini untuk ya terus oke, sudah ya, mungkin itu. Selanjutnya untuk game level 1, 2, level 2, 3, 4, 5, 6 kan sama dalamnya, cuman mungkin kita mengubah di soalnya aja, sama drawnya kita tambah menjadi lebih susah, menjadi lebih renggang untuk level yang lebih tinggi. Oke. Kalau sudah selesai semuanya, kita coba play gamenya dari awal. Skin split screen. Coba kita play.
kita pause dulu. Oke, sebelum kita play kita harus pastikan dia nanti terpanggil, jadi kita setting di build setting ini, kita pastikan semua skin yang ada di sini masuk ke dalam build setting supaya dia terpanggil ketika kita play ataupun kita build. Kita ganti ke Android switch. Oke, kita tunggu dulu sampai dia selesai mengubah jadi Android. Oke, setelah dirasa semua skin sudah nyambung jadi satu, terus tahap terakhir kita adalah kita build gamenya menjadi aplikasi Android. Kita masuk di file, terus kita pilih build setting, kita pilih Android, terus di build setting ini, nah di sini udah ada namanya Sketra. Ini kita masukkan icon dari logo dari aplikasinya. Udah, terus kalau sudah kita langsung build ini. Oke, kita langsung build. Kita cari dimana kita akan menyimpan di sini, nama Sketra. Kita tunggu ini selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan game Sketra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.